Halo semuanya, welcome back to our Bible Night. So grateful to have all you guys here. Bersyukur sekali kalau saya malam hari ini kita dapat berkumpul bersama lagi untuk belajar lebih lagi tentang firman-Nya. Nah, Amin. tanpa menunggu lebih lanjut lagi, aku mungkin akan segera over ke Pastor Riza untuk segera memulai. Hey guys, so welcome to the second week kita lakuin Bible Night. Actually very positively surprised, maksudnya kaget tapi dengan kaget yang positif karena antusiasme jemaat cukup tinggi tentang Bible Night dan luar biasa banget respon yang diterima. Padahal kita sederhana sekali ya share screen-nya dan lainnya. Tapi hari ini aku siapin grafik-grafik yang bisa membantu lebih lagi. So I think before we do anything, let's just pray. Ayo kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kami bisa belajar firman Tuhan. Biar kami menggali lebih dalam, Tuhan. Kami mencintai Engkau, kami ingin rindu lebih lagi belajar tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So it's always good untuk kita belajar firman Tuhan karena kalau kita benar-benar mengasihi seseorang, kita selalu ingin belajar lebih lagi tentang orang itu, oke? Jadi the only historical books that we have about God is our Bible. Jadi satu-satunya buku historis, buku sejarah tentang Tuhan kita adalah Alkitab. Tentunya orang-orang tertentu bilang, oh tapi saya bisa dengar suara Tuhan, saya kenal Tuhan kok, kenapa saya harus baca Alkitab? Karena Alkitab itu penuh dengan inspirasi orang-orang yang sudah mendengar Tuhan 4.000 tahun lalu, 6.000 tahun lalu, 2.000 tahun lalu, dan ini inspirasi yang sangat berharga buat kita semua untuk kita pelajari. And anytime during the Bible ini dengan live audience, kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung raise hand. Oke, di partisipan nanti saya akan juga berikan momen dan ini bisa menjadi diskusi juga. Jadi kita bisa lebih interaktif. Nanti saya akan tanya juga. So before we start hari ini, saya akan ngetes aja langsung. Saya minta Yeremia untuk lihat screen, jangan lihat contekan ya. Tolong coba sebutkan sebisanya aja dari Kejadian sampai Maleaki. Just the order whatever. Kalaupun miss nggak apa-apa, hajar terus aja nanti saya perbaiki. Silakan. Okay. 1, 2. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Yang minggu lalu. Tawarik. Oh, Ezra. Yes, Ezra. Ezra, Nehemia. Ezra, Nehemia. What happened after Nehemia membangun tembok? Apa yang terjadi buat bangsa Israel? He came back. Balik. Waktu bait tahta Tuhan didirikan, tembok dibangun, lalu bangsa Israel balik. Ya. Apa yang terjadi pada bangsa diselamatkan adalah kisah dari seorang tokoh di mana bangsa Israel diselamatkan dari hampir dibunuh semua. Perempuan. Oh, Esther. Yes, lanjut terus. Esther. Abis Esther, Ruth? Nope. Oh, bukan. Iya, langsung ke cerita tentang pencobaan. Oh, Ayub. Yes, Ayub. lalu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Hajar terus. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Amin. Yes, terus. Yesaya, Yeremia, Ratapan. Keep going. Lupa, Pastor. Yang pasti terakhir ketiga Hagai. Hagai. Lupa. Maleaki. Oke, aman. You're good. You get credit 65 out of 100. Oke, tadi ada miss 1 yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Ruth, lalu 1 2 Samuel, 1 2 Tawarik, 1 2 Samuel, 1 2 Raja-Raja, 1 2 Tawarik. Oke. Jadi buat saudara yang live kan kalau perjanjian baru kita hafal ya. Tolong ajarin anak-anak kita ya. Nanti jangan lupa loh itu lagu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, oke? Kita harus hafal. Oke, ada perjanjian lama you can make the song. Hari ini kita akan bahas Bible timeline juga. Nah, saya berikan contoh ya. Ini rada memalukan tapi nggak apa-apa. Oke, karena kita tidak ada penghakiman di tempat ini. Oke, so I'm gonna give you a song. Oke, bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Perjanjian lama bisa dibuat lagu juga. Oke, let me teach you this song. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, dan Ruth. 1 2 Samuel, 1 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik. Ezra, Nehemia, Esther, Ayub, Mazmur, Amsal, dan Pengkhotbah. Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk,
Sefanya Hagai, Zakaria, Maleaki. Ya, endingnya nggak enak sih. Tapi itu silakan dibuat aja. Kalau yang merasa, wah itu aneh banget endingnya, silakan buat lagu karena saya bukan pencipta lagu. Oke, but itu selesai di situ. Jadi, bisa dihafalkan sendiri di rumah karena it's important to understand the chronological order, urutan-urutannya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang chronological order Perjanjian Lama, jadi urutan Perjanjian Lama dan buku-buku di Alkitab. Kenapa? Karena waktu di Ezra kemarin saya rasa kita bahas historical background itu banyak banget yang miss, kayak waduh ada yang nggak ngerti, ada yang wah ini kok gini ya. Oke, jadi kita akan back to basic lagi tentang chronological order di Alkitab. Nah, I'm gonna share screen. Oke, jadi kita semua bisa lihat ini sama-sama. Saya udah siapin. Oke, I'm gonna share this. Kalau ada masalah atau nggak kelihatan, kasih tahu ya. Oke, jadi kita akan bicara Bible Timeline Perjanjian Lama hari ini. Dimulai dari kita akan lihat Books of the Bible. Saya akan berhenti di setiap poin ya. Jadi Books of the Bible saya berhenti, nanti Perjanjian Lama saya berhenti, baru Practical Insight saya berhenti. Kita divide ke 3 bagian. Nah, Books of the Bible itu kita lihat tadi yang Yeremia sudah coba dari Kejadian sampai di Maleakhi, dia gagal dia gagal setelah di Yeremia ratapan, dia gagal. Oke, tapi nggak apa-apa. Itu udah hampir ya. Jadi kamu tinggal menguasai yang ini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa of course ya, buku Perjanjian Lama ada 39, Perjanjian Baru ada 27. First of all, saya mau kasih tahu bahwa ini tidak di chronological order strict kronologi. Maksudnya apa? Ini tidak semuanya urut. Pertama saya mohon maaf buat teman-teman yang menyaksikan ini dan kenapa ini bahasa Inggris, karena saya tidak bisa menemukan resources dalam bahasa Indonesia dengan kelengkapan seperti ini. Belum ada. Jadi saya akan coba untuk menjelaskannya bahasa Indonesia, tapi resources-nya bahasa Inggris ya. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang nonton mungkin bersama dengan keluarga, bisa dibantu juga orang tuanya atau saudaranya nggak ngerti, bisa diterjemahin juga, karena ini semua resources yang sangat luar biasa yang saya ingin share buat teman-teman semua. Oke, kita mulai dari Perjanjian Lama, karena ini fokus kita hari ini Perjanjian Lama, walaupun saya akan bahas semuanya Books of the Bible. Oke, so kita mulai dari di Perjanjian Lama itu dibagi menjadi 5 bagian, dan Perjanjian Baru juga dibagi dengan 5 bagian. Saya akan mulai dari Perjanjian Lama. Kenapa pembagian ini berdasarkan apa? Pembagian ini berdasarkan pengelompokan fokus pada kitab-kitab ini. Di Perjanjian Lama ada Taurat, Torah. Oke, kalau bicara dengan orang Yahudi sekarang, bicara dengan orang Yahudi ya yang masih di Israel atau Yahudi yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, mereka masih menunggu kedatangan Mesias. Mereka hafal Taurat. Hafal. Kenapa? Karena di Alkitab dikatakan di Perjanjian Lama perkatakanlah ini, ya kan? Bahkan diajarin orang Yahudi itu, kalau kita ada sekolah-sekolah top di Melbourne, itu sekolah-sekolah Yahudi. Kenapa mereka pintar sekali? Mereka dari kecil menghafalkan ayat, menghafalkan Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Oke? Itu hukum Taurat. Ada yang bilang Taurat Musa. Bicara dengan ahli Taurat, orang Farisi Saduki itu belajar hukum Taurat. Bayangkan, Tuhan Yesus aja ke library loh. Ke bait Allah belajar. Ke library belajar Taurat. Ya, karena walaupun Tuhan Yesus itu Tuhan, dia pun mau belajar. Bayangkan, dia saja mau belajar, kalau kita nggak mau belajar, keterlaluanlah kita. Oke? Nah, dari hukum Taurat, kita masuk ke history. Oke? History ini tentang sejarah. Nah, kalau di sejarah ini benar-benar ceritanya naratif, ceritanya tentang si Yosua ngapain ya, hakim-hakim, siapa aja hakimnya. Nah, ini kalau di history ini mulai dari Yosua. Oke, jadi kalau hukum Taurat ini mulai dari Genesis ya, Adam itu 4000 sebelum Masehi. Nanti ada timeline-nya juga yang nanti saya akan share di sini. Lalu Keluaran ini bicara soal, nanti kita bahas satu-satu deh per bukunya, saya mau kasih tour Perjanjian Lama hari ini. Nah, ini dimulai dari Adam, selesainya di Keluaran. Selesai di Ulangan. Kenapa di Ulangan? Di Ulangan ini sebelum masuk ke Tanah Kanaan, Tanah Perjanjian, selesai di Ulangan. Itu law-nya selesai di situ. Musa nggak masuk ya, kita tahu ya. Musa nggak masuk, Yosua yang masuk. Jadi, pass it on to the next generation, fresh nih, Yosua. Nah, Yosua, lalu hakim-hakim. Ingat kan, bangsa Israel dulu nggak punya raja ya. Jadi, hakim-hakim yang memerintah. Lalu Ruth, nah kenapa Ruth ini kok nanggung banget? Karena Ruth ini sebetulnya omanya atau oma buyutnya Daud. Ya. Nah, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Esther, selesai di Esther. Historinya selesai. Lalu tiba-tiba masuk ke Ayub. Nah, kalau lihat Ayub ini aneh sendiri. Nggak jelas siapa ini, anaknya siapa, kakeknya siapa, apa, nggak jelas.
maka itu dimasukkan ke dalam poetry. Ini adalah poetic literature, artinya lagu ya atau puisi. Yaitu ada 5 kitab: Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah sampai di Kidung Agung. Ya, kalau orang-orang tahu Kidung Agung cuma ingat satu ayat biasanya, kiranya ia mencium aku dengan kecupan gitu kan. Itu tentang kissing. Padahal kissing itu di Kidung Agung bicara soal juga worship gitu kan. Jadi waktu itu ya apalagi ya when we were young, okay, we only remember those parts. Padahal ini ada banyak theological significance. Nah, lalu setelah puisi ini selesai, by the way, Mazmur bukan cuma Daud yang nulis ya. Musa juga ada tulisan lagu-lagu Musa yang di-preserve, yang tetap ada di Mazmur sampai saat ini. Lalu masuk ke major prophets. Kenapa namanya nabi besar, tanda kutip? Bukan karena mereka itu lebih hebat daripada yang kecil, tapi karena lebih panjang bukunya, ya pasal-pasalnya lebih banyak. Ada Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel. Nah, ini lumayan chronological, lumayan urutan nih. Yesaya dulu, setelah itu Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel. Lalu kita masuk ke nabi kecil. Sekali lagi nabi kecil bukan karena mereka ini nggak punya apa-apa, tapi karena pasalnya dikit. Pasalnya dikit, ya. Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Paling gampang ngafalin ini dulu di kitab yang lama tuh, yang kitab apa? Buku, ya kan? Itu gampang ngafalinnya. Karena apa? Karena Yerat, ya kan, barengan Yeh sendiri, Daniel sendiri, terus Yoel barengan Amos, Obadja barengan Amop, Yunmi, Nahab, Sefhak, Zamal. Nah, itu gampang ngafalinnya ya. Hoyel, Amot, Yunmi, Nahab, Zefhak, Zamal gitu. Zefanya Hagai, Zakaria, Malakai. Easy. Sekarang mau di elektronik malah lebih susah kita menghafalkan. Nah, ini selesai di Perjanjian Lama ada 5 bagian, di Perjanjian Baru ada 5 bagian juga tentang Tuhan Yesus. Lebih enak memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita udah biasa ya. Tapi nanti kalau kita belajar Perjanjian Baru, sebetulnya Markus Injil yang pertama ditulis, bukan Matius. Markus ditulis 65 Masehi, Matius ke 71 Masehi. Nah, kalau belajar lebih lagi, History Life of Jesus ini kan kita bilang gospel ya, Injil. Injil itu good news. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ada yang namanya sinopsis gospel. Sinopsis itu berarti apa namanya sinopsis? Berarti mereka mirip. Nah, ada orang yang bilang bahwa sinopsis itu, sekarang kayaknya peneliti udah setuju deh. Matius, Markus, Lukas itu barengan sinopsis. Yohanes sendirian. Kenapa? Karena mereka percaya Matius, Markus, Lukas punya dokumen namanya M document. Aneh ya. Nah, M document ini apa? Dari dokumen ini mereka dapat inspirasi, mereka tulis semua dari satu dokumen. Jadi dokumen sama Matius, Markus, Lukas. Yohanes sendirian, nulis sendiri, walaupun ceritanya ada yang overlapping ya. Tapi Yohanes tulis sendiri. Dan yang menarik adalah kitab Yohanes ini ditulis paling telat, tahun 91 Masehi kalau nggak salah. Yang lain ditulis lebih awal. Lalu ada History of the Church, ini gereja, cuma satu kitab. Lalu kita masuk kepada surat-surat, ya kan, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2, Tesalonika. Nah, ini dinamakan, kadang-kadang ada yang namakan Paul's letter to churches. Jadi, Paulus menulis ke gereja di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 2 Tesalonika. Ada yang juga bilang ini prison epistles. Jadi, si Paulus menulisnya di penjara. Ya. Lalu ini namanya Paul's letters to individuals. Ada 4. 1-2 Timotius, Titus, Filemon. Nah, individuals ini bicara ke orang kan, namanya pastoral epistles. Jadi kalau dari sini kita bisa belajar dari hidup Paulus, dia punya sentuhan gerejawi ke organisasi, tapi dia punya sentuhan juga personal ke orang-orang. Nah, jadi kita kalau mau memimpin gereja atau memimpin jemaat, jangan kita cuma pikirin organisasinya, tapi kita juga pikirin orangnya ya. Itu salah satu implikasi. Ke Timotius. Bahkan dia bilang loh ke Timotius, perhatian loh Paulus itu, tambahin dikit anggur di minumanmu, karena ada masalah pencernaan Timotius ini. Dia seorang bapak yang memperhatikan bukan cuma gerejanya, tapi juga menti-mentinya, orang yang dimentor sama dia. Lalu ada namanya letters by others, atau namanya general epistles, ya, surat umum. Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Nah, ini Ibrani sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa yang tulis, maka itu digolongkan kepada general epistles. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih lagi. Saya rindu teman-teman kita bisa bahas 66 kitab ini selama 66 minggu, sehingga tercover semua ya dalam waktu 1 tahun. Puji Tuhan, semoga kita bisa cover semua, karena ini sangat-sangat berguna untuk kita mengerti tentang firman Tuhan. Nah, inilah Books of the Bible. Lalu ada useful tools. Saya lagi pingin
saya lagi pingin ajak teman-teman untuk bisa lihat useful tools ini adalah ini. Nah, ini ada URL-nya di sini. Saya lagi mau kasih tour ke teman-teman. Di sini ada Old Testament, ada New Testament ya. Nah, saya lagi mau kasih tour. Hari ini kita mau lihat semuanya dari Kejadian sampai Maleakhi dengan singkat tentunya ya, untuk kita lihat tema-temanya. Setelah itu baru kita masuk ke Bible Timeline. Nah, ini ada timeline, kapan itu ditulis, dan lain sebagainya. Oke, sebelum saya masuk ke, kita kasih tour dari 39 kitab Perjanjian Lama, apakah ada pertanyaan? Saya stop dulu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman di sini, live audience? Kalau yang menyaksikan atau partisipasi di YouTube, silakan bisa tanya di comment section ya, atau di chat. Silakan. Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Oke. Nanti mungkin di timeline mulai ada. Mike, ada pertanyaan atau nanti? Belum. Nanti ya? Oke. Nanti. Thank you. Oke, saya share lagi ya screen-nya. Kita siap nih semuanya ikut tour ya. Kita tour. Tapi tournya nggak ke Israel beneran karena ada travel ban. Jadi saya ajak tournya di sini aja deh. Di mana? Di screen komputer ya. Oke. Jadi Perjanjian Lama ada 39 buku ya. Hari ini kita mau bahas semuanya. Maksudnya kita mau kasih tour aja dikit aja. Jadi setiap kitab tuh ngomong apa sih dan ngapain. Oke. Kejadian itu bicara soal namanya kenapa kejadian. Karena in the beginning, ya kan? In the beginning. Jadi ini sangat penting untuk kita mengerti dari Adam itu 4000 sebelum Masehi sampai selesai di Yusuf. Oke, dari Adam lalu ke Abraham itu 2000 tahun, lalu dari Abraham sampai ke Yusuf. Nah, cerita-cerita soal air bah, soal Menara Babel semua di Kejadian. Ya kan? Itu tentang relationship Tuhan dengan manusia dan antara manusia. Bahkan ada soal Ishak cari pasangan, ya kan? Yakub bekerja keras untuk dapat istri yang dia Rahel, ya kan? Kepada omnya, itu semua ada di Genesis ini. Oke, di Exodus ini adalah keluaran. Keluaran ini kenapa namanya keluaran? Oke, kalau gitu saya mau interaktif. Oke, bagi live audience sekarang, kenapa namanya keluaran? Kalau Kejadian jelas kan? Terjadilah terang, terjadi cakrawala. Kenapa namanya keluaran? Keluar dari Egypt. Oke, yes, good. Oke. Keluaran. Kenapa namanya imamat? Peraturan, good. Oke. Ya, speakernya bisa digedein dikit ya. Oke, jadi imamat itu namanya bahasa Inggrisnya apa? Leviticus. Leviticus itu from Levites, ya kan? Jadi tentang aturan-aturan semua, aturan-aturan. Terus kalau kita bilang, wah agamawi, aturan-aturan. Loh, enggak. Sebetulnya di situ ada banyak pelajaran kalau diperdalam tentang aturan itu yang bagus ya buat kita gitu ya. Jadi contohnya, kalau dulu aturannya nggak boleh makan pork, ya kan? Babi, walaupun puji Tuhan dalam Tuhan Yesus sudah dikuduskan saat ini, tapi kenapa dulu nggak boleh? Tuhan peduli kepada kesehatan bangsa Israel. Kalau makan babi kolesterol tinggi di padang pasir, padang gurun, belum sempat masuk tanah perjanjian udah mati dulu, masuknya ke surga, ya kan? Jadi Tuhan Yesus Bapa mengajarkan supaya makan sehat. Nah itu imamat kan mengatur itu. Oke, bilangan. Kenapa namanya bilangan? Tentang measurement, numbers. Ya, tentang measurement itu juga cerita Bileam ada di situ ya. Bangsa Israel di perjalanan ini ngapain aja nih? Ada banyak cerita-cerita yang tidak di-cover di Ulangan, tidak di-cover di Keluaran, yang di-cover di Bilangan. Akhirnya di Ulangan. Kenapa namanya Ulangan? Kayak Musa ngomongin tell lagi semua story-nya yang mereka udah alami dari sejarah ya. Maka itu Musa selalu bilang, jangan lupa memperkatakan ini terus. Musa bilang, ini diulang lagi, ulangan. Lalu dia mau masuk, di-cut di situ. Oke, kita kembali share screen lagi. More height. Oke, nah ini di ulangan tentang, ingetin dong Tuhan, orang-orang tentang covenant-nya Tuhan, ya kan? Jadi di bilangan ini tentang Israel journeys from Mount Sinai ke bordernya Kanaan. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, suruh apa? Ingat lagi tentang perjanjian dengan Tuhan, ya kan? Ada pause nih. Nah, jadi kita kalau dalam kekristenan atau melayani, sekalian ini ada pesan rohani, jangan kita terus aja ya, penginjilan, apalagi baptis, waduh capek kita penyembahan terus.
setiap minggu. Tapi Tuhan ingatkan apa? Ada pause, ada kadang-kadang rest. Bahkan di Mazmur pun ada selah. Apa itu? Istirahat. Jangan kita terus-terusan exhausted, capek, kita nggak ada waktu. Kalau saya khotbah terus setiap hari, nggak ada waktu saya cari Tuhan, dapat inspirasi dari Tuhan. Ya kan? Maka itu kita kalau hari Senin day off, bukan karena males. Tuhan ajarkan kita untuk punya Sabbath gitu. Ya, do something refreshing for our soul gitu. Kalau enggak kita bayangin mesin mobil nyala terus, pasti kebakar juga, nggak akan bisa. Nah, ini ada satu pause dulu sebelum mau masuk ke dalam tanah Kanaan, ya. Lalu di sini ada Yosua tentang cerita tentang fulfillment of the promise. Ada hakim-hakim di sini tentang setelah di Promised Land apa yang terjadi. Ya, seringkali kita pikir, wah kalau kita sudah masuk tanah perjanjian aman, sejahtera gitu kan. Padahal tetap aja ada masalah. Teman-teman ingatlah, masalah selalu ada dalam hidup, tapi Tuhan selalu memberikan pertama di hakim-hakim. Apa yang dia berikan? Dia berikan hakim-hakim. Dia berikan pemimpin untuk memimpin kita di tanah perjanjian. Teman-teman, saudara, kita perlu pemimpin dalam kehidupan. Ya, kita perlu gembala, kita perlu pemimpin sel, pemimpin komunitas, kita perlu pimpinan dan pemerintah dalam hidup kita. Kita nggak bisa hidup sembarangan tanpa ada pemimpin. Nah, Ruth ini tentang katanya one of the best examples of short narrative. Jadi ceritanya pendek sekali tentang seorang perempuan bernama Ruth, ya, Naomi dan menantunya Ruth yang adalah sebetulnya nenek buyutnya Raja Daud. 1 Samuel tentang political system di Israel. Ingat dari transisi dari hakim-hakim ke raja, karena sebetulnya bangsa Israel Tuhan tidak mau ada raja. Karena di bangsa Israel itu sistemnya adalah teokrasi. Oke? Teokrasi, kratos pemerintahan, theos Tuhan. Tuhan yang memerintah. Tapi mereka maunya monarki, ya kan, raja yang memerintah. Terus Tuhan udah bilang, ingat loh, nanti rajanya kamu disuruh kerja keras segala macam. Gak apa-apa, kami mau. Soalnya dia mau lihat yang lain punya raja, saya juga mau punya raja, ya kan? Yang lain punya mobil mewah, saya mau punya mobil mewah pokoknya. Yang lain punya bisnis, saya mau punya bisnis. Ya kan? Yang lain bisa khotbah, saya mau khotbah. Apalagi yang lain rumah besar, saya mau rumah besar. Saya bilang ke istri, puji Tuhan, untung apartemen kita cukup kecil saat ini dengan satu help asisten rumah tangga cukup. Bayangkan kalau rumah kita besar, kita doa-doa mintanya yang besar, belum tentu kita bisa ngurus gitu kan. Tapi percaya kalau Tuhan memberi, ya nanti Tuhan akan berikan juga bantuan yang lebih baik. Nah, kadang-kadang kita dari ini udah tahu transisi dari hakim-hakim ke 1 Samuel. Kita bangsa yang besar kok nggak punya raja gitu kan. Lihat yang lain. Nah, itu waktu mereka lihat yang lain, apa yang terjadi? Dikasihlah, yuk mau raja. Tuhan kasih yang the best. Looks ya. Saul, tinggi, keren, ya kan? Wah, raja banget ini. Apa yang terjadi? Nggak bahagia juga bangsa Israel. Bahkan ya kurang lah ya, Saul is not really a righteous king. Dia kelihatannya gagah, tapi mentalnya bisa bilang mental tempe dia, karena dia nggak berani untuk lakuin yang benar. Samuel pun diancam sama dia. Lalu ya udah, makanya itu pelajaran kita ambil adalah hati-hati meminta sesuatu dari Tuhan. Apalagi kalau kita ikut-ikutan. Kadang-kadang Tuhan kasih, tapi itu bukan kehendak Tuhan. Ya, bukan kehendak Tuhan. Dia kasih raja, tapi apa yang terjadi? Apalagi zaman anaknya Salomo, wah itu dihajar mereka teksnya, apanya. Benar-benar kacau deh. Hati-hati ya teman-teman kalau berdoa meminta sesuatu, apalagi ikut-ikutan. Oke, kita lanjut lagi ke ini 1 Samuel, 2 Samuel ya, soal raja semua nih. Raja-rajanya sampai ke Salomo. Oke, 2 Samuel. Lalu sampai ke Daud akhir hidupnya. Di 1 Raja-raja lanjut lagi ya tentang ini ceritanya Salomo. Salomo, Rehabeam ya turun terus. Jadi ini kerajaan Israel pecah di 1 Raja-raja. Pecah di sini. Nah, teman-teman kalau ke websitenya ini bisa dibaca sendiri, ada lebih banyak lagi nih tentang per bukunya. Ya, ini kan cuma summary. Kalau diklik lebih banyak lagi. Belajar karena ini penting sekali untuk kita mengerti. Kerinduan saya kita akan bahas setiap buku ini dalam setahun ke depan. 2 Raja-raja juga soal kerajaan pecah lagi. Nah, di sini coba digaris bawain. Ini ada the big divide nih. Antara 2 raja sampai 1 Tawarik.
Ya, nanti kita bahas di timeline. Jadi, 1 Tawarik ini bicarain mirip juga sama 1, 2 Raja-Raja, tapi ada beda penulisannya. Yang nanti kita akan lihat. Lalu Ezra ini bicara tentang bagaimana Tuhan tentang apa? Tentang 1 Tawarik, 2 Tawarik, terus tentang kerajaan Israel, ya. Lalu Ezra, Nehemia, dan Esther ini tentang orang kembali dari pembuangan. Kembali dari pembuangan. Oke, saya agak sedikit crossover ke next part. Kenapa? Karena ini penting sekali. Ini penting, ini the big divide di sini. Kenapa? Karena, lihat ini ya. 1 Samuel, 2 Samuel, sampai 1, 2 Raja-Raja ini ditulis di masa orang Israel sedang dalam pembuangan. Ya, jadi dalam pembuangan. Tapi 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, ini ditulis sampai Esther, ini ditulis waktu orang Israel sudah kembali dari pembuangan. Jadi yang 1 Samuel, 2 Samuel, sampai 2 Raja-Raja ditulis orang lagi dibuang. Kerasan lah orang lagi dibuang kayak gimana ya, merasa jauh dari Tuhan. Nanti kita akan bahas nih bedanya. Tapi yang ini penuh pengharapan. Yang 1 Tawarik sampai Esther, Tuhan menyelamatkan. Ada harapan baru. Gitu. Ya, kita lanjut. Nah, tiba-tiba Ayub nih out of nowhere. Kalau lihat di Bible timeline atau di ini, Ayub ini nggak jelas nih. Dia ini kapan? Bahkan ada orang pikir ini zamannya Abraham mungkin. Ya. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, ini semua soal soal apa puisi. Ya, kata-katanya bagus-bagus. Kalau Mazmur lebih ke lagu, kalau Amsal lebih ke ini hikmat gitu ya, kata-kata berhikmat. Pengkhotbah juga soal, kalau pengkhotbah tentang penyesalan, si Salomo menyesal di masa tuanya. Guru saya di sekolah kitab bilang kayaknya Salomo bertobat tuh, hampir sebelum meninggal umur 60, dia bertobat, dia tulis pengkhotbah. Ya, sia-sialah gitu. Orang lagi depresi jangan baca pengkhotbah saja, oke? Harus diimbangi dengan ayat-ayat lainnya, karena ini memang orang lagi depres nih, tapi depresnya karena dia lagi nyesel gitu. Pengkhotbah ini, ya. Kidung Agung tentang cinta ya, dari Song of Solomon. Jadi lagu dari Salomo tentang cinta, tapi kita bisa interpretasikan juga tentang cinta kita pada Tuhan. Lalu masuk nih Yesaya, arti Yesaya apa? Tuhan menyelamatkan. Yeremia, nah Yeremia ini seru nih kalau baca Yeremia, dia banyak personal banget nih. Lagi struggle, dikejar-kejar ya. Lalu ini dia ratapan, ada satu buku isinya ratapan. Jadi tentang apa meratapi Yerusalem. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah meratapi Yerusalem ya. Yeskiel, Daniel tentang dibuang, lagi dibuang mereka di tanah pembuangan. Lalu Hosea, Yoel, Amos, Obadya. Nah, saya akan bahas semua di timeline. Saya akan bahas semua di timeline. So ini adalah gambaran tentang timeline. Oke. Jadi timeline ini ada resources-nya di sini ya, tentang kalau mau tahu lebih lagi saya buka. Nah, ini seru banget. Lihat ya. In the beginning was the word. Yohanes 1 itu before time. Jadi bahkan sebelum 4000 Masehi, before time ada Yohanes 1. In the beginning was the word, pada mulanya adalah firman, ya kan? Lalu barulah penciptaan itu 4000 sebelum Masehi. Ya, ini Taman Eden, ini kejatuhan manusia, Kain membunuh Habil, Adam ke Noah, ya, ini semua nih. Abraham ini sekitar 2000 sebelum Masehi. Ya, ini bisa dilihat semua timeline sebagai bantuan. Lalu yang kita perlu tahu adalah ini chronological order-nya seperti ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu ada Ayub sekitar zaman Abraham di sini. Ada Imamat, Ulangan sekitar zaman yang sama ini. Lalu Ruth di sini. Lalu ini lanjut terus nih 1 Samuel 2 Raja. Nah, di sini mulai ada perbedaan. Apa pelajarannya? Lihat ini nabi ya yang di atas, lihat ini nabi di atas. Kerajaan Israel pecah menjadi Yehuda dan Israel. Yang di atas 10 suku, yang di bawah 2 suku.
Itu keren itu waktu itu apa pakai jubah gitu kan, secarik jubah. Jadi yang 2 sama Rehabeam di ini South Judah, lihat nih ada 2 ya. Itu Rehabeam anaknya Salomo, yang North Israel 10. Terus teman-teman bilang, wah keren dong yang 10. Yang 10 paling banyak masalah ini. Ya. Paling bermasalah yang 10. Yang selatan ini 2. Nah, ingat nggak waktu bangsa Samaria, ingat nggak? Wanita Samaria, Samaria. What happened? Yang selatan ini murni, nggak kawin campur apa ya. Ini ya ibu kota apa Yerusalem ibu kotanya. Yang atas ibu kotanya Samaria. 10 suku. Udah kawin campur, udah kacau benar. Why? Yang Rehabeam sampai generasi terakhir, raja terakhir, Jehoiakin dan lain sebagainya, itu anak Daud. Tuhan sendiri bilang, hey, I will build the house of David. Kenapa? Karena Daud membangun rumah Tuhan. Yang Yerobeam bukan membangun rumah Tuhan, teman-teman. Mereka membangun rumah berhala. Mereka bangun, ya kan? Ya sudah, bangun rumah berhala ya, keturunannya berhala-berhala semua. Tapi yang kerajaan selatan, nggak semuanya benar lah raja-rajanya. Tapi Tuhan menjaga loh. Karena Tuhan ingat Daud. Maka itu kalau kita membangun rumah Tuhan, nggak main-main. Janjinya nggak cuma buat kita, tapi buat anak cucu kita. Puji Tuhan, Tuhan kita setia. Ya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, ya kan? Jadi nggak akan ditinggalkan. Saya percaya itu. Makanya kalau kita membangun rumah Tuhan, saya percaya pastilah our kids will also be building the house of the Lord. Walaupun nggak semuanya harus pendeta sih. Kasihan juga ya, anak pendeta semuanya harus pendeta, kasihan juga, ya kan? Semua harus khotbah, semua harus WL, gitu. Terus istri saya bilang, saya mau nggak akan khotbah. Akhirnya khotbah juga. And then, okay, ini chronological order, jadi urutannya. Nah, tapi Tuhan tuh setia loh, lihat nih. Udah hancur ini benar-benar yang di atas nih. Tapi tetap dikirim Amos dan Hosea untuk melayani 10 suku yang kacau ini. Tuhan juga setia kepada yang di bawah ya, yang selatan. Ada Yoel, Maika, Yesaya, Zefanya, Habakuk, Yeremia. Melayani yang selatan. Tuhan juga setia. Siapa bilang katanya Tuhan Yesus cuma setelah zaman Paulus baru melayani orang-orang luar Yahudi? Oh enggak loh. Dari zaman Yunus, Nahum, dan Obadja sudah melayani foreign nations. Ya kan? Niniwe gitu. Itu dilayani 3 nabi, bayangkan, didedikasikan untuk melayani foreign nations. Itu ada tunggu lihat nih mana Yunus, oke, Yunus Niniwe ya. Nahum, Habakuk kita lihat nih. Nahum tentang Niniwe juga ya. Habakuk tentang injustice and suffering buat foreign. Jadi buat orang-orang di luar Israel. Obadja tentang Edom. Tahu nggak Edom? Ayo, Edom ini siapa? Ada yang tahu? Please unmute. Kalau tahu Edom ini keturunannya siapa? Esau, oke. Jadi katanya Tuhan menyelamatkan hanya Israel. No, Edom pun di-send Obadja. Ya kan? Lalu dibuang 70 tahun. 7 angka sempurna ya, 70 tahun dibuang. Daniel dan Yeskiel. Yeskiel lebih muda dari Daniel ya. Daniel ini dari kecil dia hidup di tanah pembuangan, tapi yang luar biasa dia tidak kehilangan identitasnya. Dia hidup di 3 raja loh. Nebukadnezar, anaknya Belshazzar sampai ke Darius. Jadi di bangsa Israel udah dijajah sama Babylon, Babylon kalah sama Persia, ganti raja, Daniel tetap punya posisi penting di berbagai pemerintahan. Sampai tua masuk gua singa itu udah tua sekali. Lalu kita nggak tahu Sadrak, Mesak, Abednego apa kabar. Tapi Daniel, ya mereka setia sih. Tapi Daniel terus di situ disebutkan sampai zaman Darius. Kayaknya Sadrak, Mesak, Abednego mungkin udah meninggal juga waktu itu. Lalu ada Yeskiel di pembuangan. Di pembuangan pun Tuhan kasih nabi.
Lalu selesai dari pembuangan, Hagai, Zakaria, Maleaki untuk membangun kembali rumah Tuhan, membangun kembali tembok Tuhan. Di tengah sini ada Esther. Coba lihat, perempuan. Wow. Ya kan? Kejadian kalau mau bilang ulangan, Yosua, hakim-hakim, ada Ruth, ada perempuan di sini. Yang walaupun short ceritanya, tapi mengenai apa? Keselamatan. Ya kan? Kelaparan waktu itu. Lalu di Ezra ada Esther mengenai apa? Keselamatan. Jadi Tuhan menggunakan wanita untuk menyelamatkan bangsanya juga. Ini sangat-sangat penting cerita untuk kita mengerti karena dari zaman, bayangkan ini ditulis kapan ini? 2400 tahun yang lalu, namanya emansipasi atau namanya bukan emansipasi, gender tentang apresiasi perempuan itu sudah dari perjanjian lama loh. Ya. Ya, jadi kalau orang bilang, oh perempuan jangan khotbah, soalnya Paulus bilang perempuan jangan mengajar. Loh, ini gimana? Ruth, Esther. Lalu ada hakim-hakim, ada Deborah, pemimpin. Oke, jadi harus diterjemahin konteksnya Paulus ngomong itu apa gitu. Nah, jadi Tuhan itu setia, dia kirim nabi di setiap zaman, di setiap kepada bangsa-bangsa, bahkan kepada orang-orang asing. Maksudnya apa dari timeline ini? Tuhan begitu setia ya. Dari Adam jatuh dalam dosa, lalu keturunannya ke Mesir, dari Mesir kembali ke tanah perjanjian, terus aja buat kesalahan, terus aja raja-rajanya nggak setia, tapi Tuhannya tetap setia, dan selalu dikirimin nabi-nabi untuk mengingatkan kembali umatnya bahwa untuk kembali kepada Tuhan. Oke, jadi kesetiaan Tuhan itu nggak bisa dipungkiri, dan dia selalu kirimkan pemimpin dan nabi-nabi untuk mengingatkan umatnya. Nah, kalau belajar dari setiap kitab nabi, itu selalu ada dua bagian. Penghakiman, keselamatan. Penghakiman, keselamatan. Kita gereja nggak boleh ekstrim. Ekstrim penghakiman. Jemaat lagi datang gitu kan, lagi banyak masalah, Senin sampai Jumat sampai Sabtu. Banyak masalah, datang gereja, saudara yang berdosa, maju ke depan. Gitu kan. Minta ampun hari ini. Waduh, gila, itu orang bisa keluar gitu kan. Tapi kita nggak bisa ekstrim kanan juga, dalam arti, saudara dosa apapun, haleluya. Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu. Kamu tidak perlu meminta ampun dosa karena dosamu yang merah seperti kirmisi sudah diputihkan seperti salju. Saya nggak niruin siapa-siapa, ini cuma ya kadang-kadang ngomong seperti itu. Nggak bisa juga ekstrim kanan seperti itu yang, waduh, dosa nggak apa-apa, kita bisa berdosa, yang penting Tuhan. So we have to be balanced. Maksudnya apa? Hey, ada penghakiman loh, tapi buat kita yang percaya, kita sudah tidak hidup dalam penghakiman. Kita hidup dalam kasih karunia. Tapi ingat bahwa penghakiman tetap ada buat orang yang tidak percaya, dan tugas kita buat orang percaya untuk memberitakan kabar baik supaya mereka tidak lagi hidup dalam penghakiman, tapi hidup dalam kasih karunia. Jadi selalu harus balance. In any sermons, you guys, terutama yang menonton ini, kalau saudara pemimpin FC atau suka khotbah sharing, selalu balance. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Kita di tengah. Kita percaya keselamatan hanya karena iman. Tapi kita nggak percaya kita iman tidur aja 90 tahun, terus tidur, yang penting masuk surga. Karena tujuan kita bukan surga kok. Tujuan kita untuk hidup dalam rencana Tuhan, menghidupi kasih karunia Tuhan, ya kan? Tapi kalau ada teman yang jatuh dalam dosa, jangan pegang Alkitab buku terus digebuk kepalanya pakai Alkitab, itu namanya Bible basher gitu kan. Orang udah jatuh dalam dosa, jangan kasih ayat menurut Zakaria kamu salah, orang udah tahu dia salah gitu. Jadi diingatkan dengan firman Tuhan dengan baik-baik, ya didoakan. Contohnya kemarin minggu lalu kita bahas kan, orang ada mungkin pemimpin kita atau jemaat gereja yang mungkin sedang menjalin hubungan atau hubungan spesial atau bahkan mau menikah secara serius dengan orang yang belum kenal Tuhan. Approach kita harus jelas, firman Tuhan. Oke, firman Tuhan memang bicara soal kita harus menikah dengan yang seimbang, tapi ada kasih karunia Tuhan. Coba dong ajak dia kenal Tuhan gitu. Jadi jangan dihakimi orang ya, jangan langsung pakai pedang begitu, tapi dengan kasih. Orang tuh kalau ada penerimaan, ada kasih, bisa berubah loh. Dan saya percaya bisa berubah. Ya, saya nggak bilang saya approve dengan hubungan tidak seiman atau yang tidak seimbang, tapi yang saya tahu adalah cari firman Tuhan, minta hikmat Tuhan supaya kita mengajar dengan kasih karunia. Zayden misalnya salah, ada dua cara. Saya bisa hajar aja, kamu ini marah-marah, atau saya bisa kasih pengertian. Zayden tahu nggak kenapa dia dimarah? Kalau kamu coret-coret tembok ini, nanti susah bersihinnya. Akhirnya saya suruh dia bersihin. Itu kan penghukuman, tanda kutip ya. Tapi penghukumannya bukan untuk supaya dia sakit, tapi untuk dia tahu, oh ada cost-nya, ada konsekuensi dari
apa yang saya lakukan gitu. Oke, ini my internet connection katanya unstable, jadi kalau suara saya nggak jelas tolong dikasih tahu di chat room. So I think saya nanti masuk ke dalam implikasi ya, tapi saya akan mau kasih dulu ke ruangan untuk pertanyaan. Adakah pertanyaan dari chronological order atau dari timeline tadi? Silakan. Sir, Iya. aku mau kenapa kan ditulis perjanjian lama ditulisnya nggak by chronological aja gitu. Maksudnya waktu dimasukin di dalam, waktu di-compile jadi satu Bible gitu kan. Itu alasannya kenapa? Iya, jadi memang nggak chronological order karena nggak make sense kalau chronological order. Contohnya begini, 1-2 Tawarik itu mencakup cerita dari satu dua raja-raja yang agak overlapping. Jadi kalau chronological order agak sedikit kurang, nggak bisa sebetulnya, nggak bisa di chronologicalin. Dia mencoba sebisa mungkin untuk chronological, tapi sulit sekali. Bahkan waktu yang kitab Major Minor Prophets itu diurutinnya berdasarkan panjangnya, gitu. Berdasarkan panjangnya. Karena memang zaman dulu kan sistem library segala macam itu jadi sulit untuk chronological order waktu itu. Tapi ini enggak ini ya. Jadi urutan itu nggak masalah. Jadi saya pernah ke Hillsong Church, lalu dapat Alkitab, saya bingung, loh. Kok kitab awalnya Yohanes? Gitu. Jadi dia taruh grace-nya di depan, nggak masalah. Jadi itu nggak ada harus urut gitu. Itu kita sistematik kita aja sih. Contohnya seperti saya bilang, Markus itu sebetulnya harusnya duluan. Markus, Matius, Lukas, baru Yohanes. Jadi bukan Matius, Markus kan. Tapi itu nggak bisa ya, karena contohnya kayak Ayub mau ditaruh di mana? Ayub itu kan bingung dia. Timeline-nya di mana ya. Jadi tengah-tengah aja dia ya. Iya, jadi dia dimasukinnya akhirnya ke poetic literature. Silakan, Koden. Kan kalau misalnya di perjanjian baru ada beberapa surat yang nggak dimasukin, right? Karena ini nggak jadi, ini kayaknya nggak make sense ini segala macam, terus jadi yang basically yang ada di kitabnya sekarang ya itu perjanjian baru. Di perjanjian lama ada kayak gitu juga, ada kayak ini kayak nggak make sense dimasukin. Terus Jadi kalau begini, ada siapa yang masukin, siapa yang menentukan itu masukin atau enggak? Oke, jadi perjanjian baru itu waktu di-exclude, bukan karena nggak make sense. Jadi contohnya 1-2 Korintus itu sebenarnya ada 4 surat. 1-2 Korintus itu sebetulnya adalah 2 dan 4 Korintus. Karena surat yang pertama hilang, surat yang ketiga hilang. Gitu. Jadi di-exclude karena hilang, bukan karena nggak make sense. Gitu ya. Tapi ada yang nggak make sense, itu palsu. Kalau yang nggak make sense palsu itu surat Barnabas. Itu dibuat oleh oposisi tentang ribut sama Paulus, Injil Thomas gitu, itu udahlah, itu nggak usah dipusingin karena itu benar-benar palsu. Nah, di perjanjian lama ada kitab-kitab tertentu yang menurut Council of Nicaea tahun 368 Masehi itu nggak valid. Itu punya historical value tapi little theological value. Contohnya Makabe, tambahan Daniel, ada tambahan Esther kalau saya nggak salah, mohon maaf kalau saya salah. Oke, tambahan Daniel itu ada Daniel lagi perang sama naga gitu. Jadi kalau saya baca itu Daniel lagi perang sama naga, saya mikir ini beneran Daniel perang sama naga atau ilustratif gitu. Jadi tambahan-tambahan ini dimasukkan ke dalam satu kitab namanya Deuterokanonika. Nah, Deutero itu berarti ya ini ada kitab tambahan lah. Jadi silakan apokripa ya. Jadi silakan kalau mau dibaca, untuk historical value-nya bagus. Ada Makabe dia lagi perang lawan Yunani. Tapi untuk teologis ya apalagi di kekristenan, I know in some, and with all respect, I love all denominations. I know in some Catholic church, I've been to Catholic church, khotbah di tambahan Daniel, khotbah di kitab Makabe, it's okay, it's fine. For me, theologically, I come back to 368 Masehi waktu kita merumuskan pengakuan iman rasuli dan 66 kitab dirumuskan, saya kembali patokan saya ke situ. Dan ada Koden, ada kitab-kitab tambahan yang sudah diformulasikan di Deuterokanonikanya Katolik, bisa dilihat di situ, itu punya historical value, tapi kita memutuskan untuk tidak menginclude itu di order yang 66 kitab yang diakui secara International Bible Society ini. Kalau di luar itu saya nggak tahu ya, kayaknya ada beberapa pasal yang hilang dari kitab-kitab Nabi, itu pun masih diperdebatkan karena sulit sekali ya itu papirus ya, kertas-kertas itu, bayangkan dari tahun berapa, dari 2000 ribuan tahun sebelum Masehi, itu sulit sekali untuk preserve
Sehingga harus tulis ulang, ada lah yang hilang itu pasti ada. Cuma Tuhan itu menjaga semuanya supaya yang paling penting theologically nggak hilang. Kalaupun ada yang missing historically, we can help it. Iya. Yeah. Thanks for the good question. Any other things? Aku ada, Pastor. Ya, yeah, Mike. Jadi kan tadi kan dari slide yang bukan slide sih, dari yang sharing tadi kan tulisannya kejadian itu kan ditulis 4.000 sebelum Masehi ya, sekitar segitu. Iya. Nah, ini tapi ya. kan iya betul. Coba naik ke atas deh. Iya. Nah, iya kan. Jadi the first kayak Genesis 1 kan 4.000 sebelum Masehi. Terus tadi aku search gitu, kalau penulisnya kejadian kan Musa. Tapi kan Musa itu kan dia baru ada kayak 2000 ya kok ya. Right? Musa 1540 sebelum Masehi. Ya itu. Nah, itu gimana caranya? Misal kok bisa ada perbedaan waktu sekitar 2000 berarti ya? Iya, good question. 2.500 tahun ya? Iya, iya. 2.500 tahun. Oke, let me find the verse real quick. Perkatakanlah Taurat. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan itu, kalian tahu cerita Tangkuban Perahu nggak? Iya. Ayo, Emil tahu nggak? Tahu nggak? Ini tahu nggak? Tangkuban Perahu, Mil. Oke, coba Emil unmute, jelasin cerita Tangkuban Perahu gimana, Mil. Ayo, coba dari Emil aja. Silakan. Waduh, maaf ya kalau ada lupa-lupa, takut menistakan budaya. Jadi yang aku ingat adalah ada Dayang Sumbi, bener nggak tuh? Terus salah orang lagi. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ngawur nggak apa-apa. Ya. Dia ditaruh di exile, terus itu si entah gimana dia menikah sama anjingnya ya yang ada, aku lupa banget, sorry. Udah mulai ngaco. Terus pokoknya dia pokoknya one way or another, Tangkuban Perahu tuh sama Sangkuriang sama nggak sih? Terus udah ngaco lagi gue, sorry banget. Ada Sangkuriang, terus itu si Dayang Sumbi ini nggak mau menikah sama si Sangkuriangnya karena dia tahu Sangkuriang itu anaknya. Lalu ketika lagi diproses, dia bilang, oh tolong buatin kapal atau istana dibikin yang sebesar ini dalam tenggat waktu sekian. Terus dia memanggil si Dayang Sumbi ketika ternyata si Sangkuriang punya kekuatan yang cukup gitu. Lalu dia memutuskan untuk kayak nggak bisa, aku tetap nggak mau menikahi anakku sendiri gitu. Terus akhirnya si Dayang Sumbi minta tolong jin-jinnya untuk bikin pagi datangnya lebih cepat gitu. Lalu Sangkuriangnya akhirnya ketika dia marah, dia tendang perahunya terus jadi Tangkuban Perahu. Jadi kalau nggak salah. Perahunya jadi kawah itu. Gunung. Iya, gunung itu ya. Oke. Nah, Emil tahu itu dari mana? Kamu baca bukunya? Kamu nonton filmnya? How do you know all that? Dari waktu itu aku dikasih tahu sama kayak mamiku, tapi baca bukunya juga. Oke. Oke, kalau gitu saya kasih ayat ke kalian. Oke, bisa dilihat. Yosua 1 ayat 8. Saya bacakan ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Satu tradisi bangsa Yahudi yang sangat luar biasa, seperti di Indonesia, adalah dongeng. Oke, tapi nggak enaknya gini, kalau dongeng tuh palsu, dongeng itu not real, ya kan? Sampai sekarang Citepan tahu loh, Ken Dedes, Ken Arok, gitu. Tapi dia nggak tahu itu dongeng apa beneran, dia nggak tahu. Ken Dedes, Ken Arok, dia pikir apa sih? Dia pikir dua-duanya laki-laki. Nah, anyway, ya kan? Jadi sunan-sunan apa? Saya tahu dari mana? Dari mama cerita, walaupun di buku ada. Jadi dari zaman Adam sampai ke anak-anaknya belum ada tulisan, dia nggak bisa nulis kan. Nah, jadi apa yang dia lakukan? Dia ngomong ke anaknya, iya dulu itu papa punya anak namanya, ya kan Kain, Habil, ya kan. Terus ada Seth, dia bilang ke Seth, iya Habil dibunuh sama Kain sekarang pergi. Oh gitu, oke. Seth bilang lagi, dulu tuh saya punya brother tapi saya nggak pernah ketemu ya, dibunuh sama Kain. Oh gitu, iya. Oke, dia cerita terus. Nah, lalu cerita sampai ke satu momen di mana teknologi writing ditemukan, ya kan, mungkin 1500 per 2000 Masehi, itu mulai ditulis. Nah, tapi yang merumuskan tulisannya adalah Musa.
Jadi Musa ini penuh dengan knowledge karena ingat dia belajar di Mesir ya. Mesir itu university kan. Itu memang benar-benar ada higher education di situ. Jadi diajarin macam-macam termasuk sejarah dunia. Jadi Musa dapat tentang sejarah dunia tentang Great Flood. Nah, coba kalau dibahas Great Flood, coba di Wikipedia atau di Google gitu, banyak banget cerita-cerita tentang Great Flood. Bahkan di Aboriginal, di beberapa suku-suku, dulu itu ada banjir besar. Ya kan, apa? Gitu, Ice Age, ya, itu meleleh. Ya kan, terus jadi kalau lihat ceritanya Alkitab, kok bisa sama persis ada mirip banget dengan dua cerita dongeng itu di Babilonia, di Irak itu ada namanya Epic of Gilgamesh. Gilgamesh dari Mesopotamia. Itu juga tentang agama-agama gitu, dia menjelaskan tentang banjir juga, air bah juga. Nah, kenapa dia bilang air bah? Jadi banyak suku ngomongin ke anak-anaknya, air bah. Of course, ceritanya beda-beda. Emil tadi kan, oh ini gini. Mungkin kalau Dennis, oh nggak kayak gitu kayaknya. Gitu kan, mungkin Yeremia, beda gitu. Jadi pasti ada versi-versinya. Cuma yang jelas ada apa yang sama, air bahnya sama gitu. Kalau di yang versi Musa, itu adalah versi yang inspired by the Holy Spirit, itu jelas tentang tentang kejatuhan manusia, Taman Eden. Taman Eden di Irak juga, by the way. Banyak sekali yang kejadian-kejadian di Alkitab itu sebenarnya di Irak ya, bukan di Israel sekarang. Itu benar, dan Taman Eden itu ada sampai sekarang. Taman Edennya itu maksudnya ya kita nggak tahu di mana, tapi kira-kiranya ada di situ. Jadi cerita itu Mike, menjawab pertanyaan kamu dari mulut ke mulut. Pas zaman Musa dia rumuskan semuanya, ditulis, lalu jadilah kitab Taurat, Kejadian. Nah, makanya, tapi kan Yosua bilang, takutnya ini kan tulisan nggak survive. Perkatakanlah Taurat ini. Jadi setiap anak itu harus hafal. Kenapa saya minta kalian hafalkan ini lama? Supaya hafal. Nih ya, sekarang kalau sampai elektronik habis hilang semua nih, Alkitab hilang nih ya, kita pasti hafal 5-10 ayat. Yohanes 3:16, ya kan, Roma 8:28. Kok bisa? Karena kita memperkatakan terus kan? Itu penting gitu. Untuk kita bisa ingat itu. Jadi dari mulut verbal di write sampai ke papirus-papirusnya ditulis ulang sampai survive sampai sekarang jadi zaman printing tahun 1400-1500-an sampai kita punya sekarang. Teman-teman sampai saat ini peneliti-peneliti Alkitab masih menggali di Israel untuk cari lagi papirus-papirus yang lama untuk melihat akurasinya membandingkan dengan apa yang kita punya sekarang. Menjawab ya Michael ya? Ya. Oke. Nah, ini ada implikasi hari ini yang menarik. Ini saya akan share. Oke, implikasinya. Oke, coba lihat ini ya, Bible timeline, kita hide. Oke, implikasinya di sini. Oke. Samuel raja-raja lawan Tawarik Ezra. Samuel raja-raja ditulis tentang covenant history. Gimana raja-raja Israel itu melanggar terus perintah Tuhan, sehingga Tuhan marah, sehingga mereka harus dibuang. Karena yang nulis Samuel raja-raja ini lagi di pembuangan. Tawarik, Ezra, Nehemia ditulis waktu orang-orang sudah kembali dari pembuangan. Jadi mereka ingin menjelasin bahwa walaupun raja-raja itu nggak sempurna, tapi masih setia kok raja-raja itu, ya kan? Jadi kalau di Tawarik jarang banget mereka bilang rajanya jahat, ya gitu. Karena mereka lagi mau mendorong orang-orang dibuangan supaya ayo kembali, Tuhan mau bekerja lagi, Tuhan mau berkuasa lagi kok. Walaupun mereka, kita tahu ya, bahwa di zaman Nehemia nggak ada lagi tuh raja, karena kan dijajah kan sama Persia, lalu dijajah lagi sama Yunani, akhirnya ke Romawi, ada Julius Caesar, segala macam, itu kan zaman-zaman itu ya, Cleopatra, itu bener, semua di zaman-zaman itu ya. Nah, ini coba lihat. Nah, coba lihat dua ayat ini. Yakobusnya saya hide dulu deh. Bentar. Oke, aduh gimana caranya nih. Oke, lihat. Oke ya. 2 Samuel 24 ayat 1. Ingat, si Daud lagi mau sensus, ya kan? Di 2 Samuel 24 ayat 1 dijelaskan sekali lagi murka Tuhan menyala-nyala terhadap Israel. Tuhan menggerakkan Daud untuk mendatangkan malapetaka atas mereka dengan jalan mengadakan sensus di seluruh negeri. Jadi Tuhan yang nyuruh. Tapi di 1 Tawarik 21 ayat 1 dikatakan sekali iblis bangkit melawan orang Israel dan iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Pertanyaan saya buat teman-teman dan buat yang menyaksikan, jadi siapa yang mana nih yang benar nih? Yang membujuk Daud
Tuhan atau iblis? Karena dua-duanya di Alkitab. Menurut 2 Samuel 24, katanya Tuhan. Tapi menurut 1 Tawarik, iblis. Wow, interesting. Tuhan yang kontrol iblisnya. Sama kayak waktu dia kasih Job ke iblis. Nih, godain Job. What do you think here? Iya, menurutku Tuhan mengizinkan iblis untuk mendorong Daud untuk melakukan sensus sih. Kombinasisme ya. Oke, Stella, gimana Stella? Aku ke koyere kok. Idem. Ya, idem main aman ya. Segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan gitu. Theologically safe. Ya sudah, oke lah, kita main aman. Oke, kita main aman. Kalau gitu kita lihat Yakobus 1 ayat 13. Tuhan bilang, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Oke, good one. So let me just give a conclusion, oke? Jadi ini sebetulnya yang mana yang benar? Oke. Jawabannya adalah nggak tahu. Nggak tahu yang mana yang benar. We don't know. But this I know. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Itu jelas di Yakobus. Nah, pertanyaannya adalah kenapa semoga ini jadi berkat buat kita semua. Kenapa di 2 Samuel, Tuhan yang menggerakkan. Di 2 Samuel, penulis dalam kondisi dia mengenal Tuhan, tapi dalam kondisi di mana dia merasa bahwa dia lagi dihukum oleh Tuhan. Ya, dia bilang bahwa waktu itu Tuhan yang menggerakkan Daud. Memang Tuhan lagi mau hukum saya. Dalam kondisi not under grace. Ya. I'm so punished. Jadi kalau baca 1 Samuel sampai 2 Raja, kasihan deh. Aduh, ini bangsa kasihan banget ya. Karena kita dihukum, belum dapat pencerahan kasih karunia. Tapi waktu dia dicerahkan kasih karunia, di Tawarik, penulis yang beda penulisnya, generasi berikutnya, haleluya, generasi berikutnya, mendapatkan pencerahan dalam kasih karunia, dia bilang, itu bukan Tuhan yang menggerakkan, itu iblis yang menggerakkan. Ya, Tuhan kita setia kok. Tuhan kita setia. Jadi dapat pencerahan bahwa selama ini cobaan-cobaan itu bukan Tuhan yang menggerakkan, tapi itu iblis yang mencobai gitu. Of course dalam perizinan Tuhan seperti yang Koden dan Iare tadi bilang, oke? Dan di Yakobus lebih dicerahkan lagi. Jelas Yakobus bilang, enggak, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Itu jelas sekali. Ya kan? Jelas sekali. Dan akhirnya konklusinya apa? Kita ini kalau bertumbuh dalam Tuhan, itu ada fase-fasenya. Waktu saya pertama kenal Tuhan, sampai waktu saya di Australia, di Perth ya, itu saya benar-benar under judgment banget. Waduh, ya sudah melayani, kerja keras masih kurang aja, kayak aduh Tuhan. Terus kalau uang hilang gitu kan, kartu ATM ketelan, aduh hukuman gitu kan. Ya kan? Ya kita juga kan di gereja, ya kan selama 12 tahun, 20 tahun, kita kan mencoba beda-beda dong approach kita. Ya, saya juga pernah kalau saya ketemu orang gitu kan, matanya rada aneh dikit atau langsung ini kayaknya ada roh yang nggak benar gitu kan, langsung coba kita identifikasi dulu rohnya apa gitu kan, kita telusuri satu-satu. Ya nggak masalah karena dulu memang kita diajarkan seperti itu, tengking gitu kan. Tapi setelah saya lebih lagi bertumbuh dalam Tuhan, saya mengerti. Jadi kalau dibilang apakah dulu salah, maybe it's not wrong, cuma evolusi pemikiran kita dan pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam. Contoh ya, let's be open, dan banyak yang menyaksikan ini. Ini waktu saya sudah mau selesai. Tentang baptisan. Martin Luther tahun 1500. Baptisan masih percik. Sampai sekarang Lutheran masih baptis percik. Ya kan? Kenapa baru dipulihkan, tanda kutip, 1800-an? Perjalanan dong dengan Tuhan. 1800-an Anabaptis, gereja baptis mulai dengan selam. Nah, ya, mungkin Hattie juga tahu sejarahnya. Tapi gereja baptis sampai sekarang, nggak semua gereja baptis penuh dengan manifestasi Roh Kudus, berbahasa roh. Ada yang iya, ada yang enggak. Kenapa? Selesai di baptis selam. Nah, Pentekostal tahun 1903 atau 1930, Azusa Street di Amerika ya. Apalagi pencerahannya? Baptisan Roh Kudus, gitu kan. Lalu kita karismatik 1970. Ingat tahun 90-an, 2000-an, bahkan di gereja kita, orang masuk ke gereja, wah bahasa roh kita. Wah, bahasa roh terus dari awal sampai akhir. Bahasa roh lebih lagi. Apakah salah? Tidak salah. Itu kan perjalanan kita, pengertian kita pikir gitu. Sekarang generasi sekarang
kita lebih hati-hati, kita lebih konservatif, bukan konservatif, kita lebih hati-hati berbahasa supaya orang yang nggak ngerti nggak offended, ya kan? Kita mau menjangkau lebih relevan. Jadi bukan, wah dulu kok lebih karismatik sekarang nggak. No, it's our journey with God. Makanya kita jangan terus berpegang, oh dulu Tuhan ngomong begini, dulu Tuhan bisa bicara begini ke zamannya di 2 Samuel. Tapi di zaman Tawarik ada pencerahan baru. Di perjanjian baru ada pencerahan baru. Jadi janganlah kita, apalagi kalau kita khotbah purely dari perjanjian lama, kita nggak lihat perjanjian baru, kita akhirnya mainnya penghakiman terus. Karena kita lihat perang penghakiman, kan mereka belum dapat pencerahan yang sesuai dengan zamannya di perjanjian baru. Pesannya adalah apa? Saya mau belajar terus. Saya mau belajar terus mengikuti pergerakan Tuhan. Saya nggak mau stay kayak gini selama-lamanya lagunya sama terus, oke? Bisa-bisa, saya selalu bilang, bisa-bisa ya anak-anak kita nih, kalau penyembahan sudah nggak pakai worship leader, pakai laser gitu kan, pakai video, pakai permainan lighting, terus kita bilang, wah sesat ini, nggak pakai worship leader, sesat ya nggak pakai worship leader gitu kan. Padahal nggak sesat, itu adalah satu pergerakan aja, sesuatu yang beda. Mungkin 10 tahun lagi udah nggak main Instagram, mungkin udah nggak ngerti lagi main apa lagi gitu kan. Jadi kita ingat nggak dulu gereja sosial media anti banget. Wah, sosial media itu menjauhkan kita dari Tuhan. Kita sekarang pakai sosial media untuk menjangkau jiwa gitu kan. So, it's just I just want to keep learning, dan saya mau encourage teman-teman jemaat semua untuk terus belajar, mendalami terus ya. Saya pingin banget ini ada 66 kitab, it's so rich, it's so wealthy, digali lebih dalam. Saya pingin kita belajar setiap minggu, setiap kitab, supaya kita mengerti nih kebenaran firman Tuhan secara holistik, nggak cuma cherry picking. Cherry picking tuh, oh satu ayat bilang begini, that's it. Nggak, kita harus tahu secara holistik pengajaran firman Tuhan, supaya kalau kita mengajar pun, Paulus katakan supaya kamu sendiri tidak ditolak, gitu ya. Jadi kita tidak dapat resistansi dari orang karena kita tahu Alkitab. It's very important. So I think that's all from me. Ada pertanyaan lain sebelum saya konklusi? All good? All good. Bro Dennis, you have other questions? Nggak ada waktu ntar. No. I think one more. We have room for one more, and then I'll pray. Silakan. Bible ada diedit nggak? Bible ada reductionist perspektif, bicara bahwa Bible itu diedit sesuai dengan kebutuhan, oke? Tapi I don't believe that. I believe editan itu sangat minor ya. Editan struktur, editan koma, kata-katanya diganti, itu very very minor, karena bayangkan dari ribuan papirus, ribuan manuskrip yang ditemukan, similarity rate-nya bisa 85-95%. Berarti itu jelas banget, yang di luar itu dikit banget. Jadi kalau reductionalist perspektif percaya bahwa itu diredaksi, diedit gitu, I don't believe. Saya pernah lagi sekolah Alkitab, satu subjek, kalau nggak salah di Testament Survey atau Exegesis, saya jelasin, saya bilang, oh ini kitab ditulis begini karena audiensnya lagi butuh ini. Saya dapat nilai jelek actually, credit, I was aiming for distinction. Terus kata gurunya bilang, hati-hati loh, kamu ngomong kayak gini, itu reductionalist perspektif. Maksudnya apa? Kamu baca apa? Saya bilang, saya baca komentar ini. Oh, hati-hati baca komentar, dia bilang, karena ini orang yang nulis percaya bahwa kitab ini diedit supaya sesuai dengan konteks audiensnya aja. Jadi saya waktu itu cukup lama pakai perspektif itu karena bacanya dari dia terus. Bahkan guru perjanjian lama di sekolah Alkitab itu diganti sama prinsipalnya. Gara-gara gurunya ngajarinnya rada-rada reductionalist perspektif. Jadi setiap kali kita bahas Lukas gitu, oh Lukas ditulis gini karena audiensnya perlu ini. Gitu, Yohanes karena lagi gini, wah kita jadi mikir, wah kok, gurunya dipecat akhirnya diganti dengan guru baru. Saya ingat banget, tiba-tiba minggu kelima loh, gurunya ganti, bukunya ganti, segala macam. Karena kalau kita reductionalist perspektif itu bahaya nanti kita pikir, waduh ini kok nggak murni gitu ya. Nah itu enggak lah, saya nggak percaya. Dulu sempat pakai perspektif gitu, ternyata tidak benar. Very good question. I think we had a great time. So I think let's close in prayer. Terima kasih juga buat yang sudah menyaksikan. Let's close this prayer. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang bisa menggali firman Tuhan, biar kami setiap minggu belajar lebih lagi tentang Bible
Bible and kekayaan firman Tuhan, supaya kami semakin mengerti betapa dalamnya, betapa kuatnya, betapa luar biasanya kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So thank you everybody for joining us, and I'd like to see you again, connect with you again. Hopefully minggu-minggu depan kita bahas kitab-kitab lebih spesifik lagi. Kita coba selesaikan perjanjian lama semuanya, lalu kita akan masuk perjanjian baru. So that's all from us. Thank you for watching and see you next time. Thank you. Bye. Thank you, Thank Pastor.